dengar ya? Ada kendala nggak? Bisa. Gimana? Ada kendala kah? Enggak. Nggak ada. Oke, ini kayaknya kurang lancar sih di sini. Ini loh. Oke, ini karena sudah agak telat hari ini. Saya juga nih ada janji lagi buat bimbingan di sekitar jam 10. Jadi nanti hari ini bebas dulu dari pretestnya ya. Kita langsung masuk ke topik yang baru aja. Walaupun ya sebelum ini share screen-nya udah keluar belum? Sudah, Bang. Enggak. Oke, oke. Walaupun sebenarnya sebelum masuk ke SPL ini ada pendalaman materi ya. Pendalaman materi untuk non-linear. Tapi nanti pendalaman materinya ya insya Allah pada saat selesai aja gitu. Baru kita bahas satu persatu pendalaman materi dari masing-masing bab. Oke, langsung aja ya. Hari ini pretestnya ditiadakan. Nanti bisa diganti aja lah pakai tugas atau pakai apa. Atau enggak juga nggak apa-apa libur dulu pretestnya. Oke, nah hari ini kita masuk ke bab yang baru ya, yaitu SPL, Sistem Persamaan Linear. SPL ini nanti bahas masalah ya, matriks lah ya. Matriks di sini tentunya Anda, kalau saya nggak salah ingat ya, SMP atau SMA udah ada gitu ya. Walaupun mungkin nanti metode-metode yang akan dipelajari itu metode lanjutan, ya mungkin yang belum apa ya dijelaskan atau belum mendapatkan pada saat sekolah dulu. Nah, tapi yang jadi kendala di SPL ini sebenarnya caranya ya, cara dan langkah-langkahnya ya, langkah-langkah pengerjaannya. Nah, ini yang harus step by step gitu. Nah, makanya Anda harus ikutin gitu ya, harus lihat gitu, lihat, ikutin dan pahamin gitu, bagaimana cara untuk penyelesaian dari suatu matriks ini. Nah, ketika Anda udah dapet apa namanya idenya atau gagasannya kenapa kita harus pakai matriks untuk menyelesaikan SPL ini dan juga Anda tahu langkah-langkahnya bagaimana cara menyelesaikannya atau bukan apa ya bilang bukan transformasi ya tapi kita mengubah suatu matriks A itu nanti menjadi matriks yang kita inginkan ya entah itu jadi matriks identitas misalnya untuk di Gauss Jordan misalnya pakai matriks identitas atau matriks A ini nanti harus kita ubah menjadi matriks segitiga atas misalnya, agar nanti bisa diselesaikan dengan eliminasi mundur. Ya, nah ini step by stepnya ini bagaimana cara mengubahnya ini. Nah ini yang penting di sini. Operasinya sederhana, cuma tambah kurang kali bagi gitu ya. Jadi cuma basic operation biasa. Nah, tapi Anda harus paham ini kemana, ini kemana, ini kemana, ini kenapa kayak gini, ini kenapa kayak gini. Nah, itu yang harus mengerti gitu ya. Nah, jadi nanti kita sampai hari ini nanti cuma ngubah ya, pakai metode Gauss. Gauss biasa namanya. Ini cuma mengubah dari matriks A menjadi matriks segitiga atas seperti yang ini tadi. Saya jelasin. Ya. Oke. Dia disebut SPL atau sistem persamaan linear. Selanjutnya akan saya singkat sebagai SPL ya. Karena dia merupakan persamaan garis lurus ya, linear. Tapi ada beberapa gitu.
Nah, kesamaan linear ini punya variabel ya pangkat paling tingginya satu. Jadi nggak ada pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya. Ya. Jadi cuman X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan berapa gitu. Misalnya nanti ini ada angkanya lah ya. Sama dengan Y misalnya. Tapi ada beberapa biji gitu. Jadi nanti tugas kita ya Anda pasti udah familiar lah ya. X1 ini berapa nanti hasilnya, X2 ini berapa, X3 ini berapa. Dari 1, 2 atau 3 misalnya. Ya. Karena di sini kita nanti hanya menggunakan matriks N kali N ya. Atau sorry, matriks bujur sangkar ya. Matriks persegi bujur sangkar. Sorry bentar ya. Ya oke, saya lanjutin ya. Kita langsung aja lihat jenis-jenis matriks itu apa aja. Ini ada matriks M kali N ya, berarti dia persegi panjang gitu. Ya, M-nya itu yang ini. M kali N, N yang ini gitu ya. Nah, jadi mungkin dia sampai dari X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 ya. Nah, tapi dia cuma ada 3 persamaan gitu. Bukan 4 persamaan. Ini M kali N. Bujur sangkar N kali N. Nah, ini akan kita gunakan untuk metode-metode yang akan kita pelajari selanjutnya. Ya, jadi kalau misalnya ini X1 tambah X2 tambah X3 ya. Nah, ini nanti berarti ada 3 persamaan ya. P1, P2, P3. Jadi P1 ini akan menyelesaikan X1, biasanya P2 akan menyelesaikan X2, dan P3 akan menyelesaikan X3, biasanya kayak gitu. Dan dia disebut N kali N, karena persegi ya. Oke, selanjutnya ada matriks simetri ya. Ini sama kayak N kali N ya. Tapi A12 sama dengan A21. Jadi nilai yang di sini dan yang di sini itu sama. Ya, dan seterusnya sampai dengan nilai A1N itu sama dengan nilai AN1 ya. Jadi misalnya ini A11-nya ini misalnya angkanya 1, ini 2, nah berarti sebelah sininya juga 2 gitu. Ininya 10, paling sininya 10. Jadi dia simetris gitu ya. Antara ujung sama ujung, dan yang ini juga nanti akan simetris. Dan ada matriks diagonal ya. Diagonal itu berarti matriks semua elemen, bukan diagonal itu 0. Jadi yang lainnya itu 0 kecuali yang diagonal ini. Ya, diagonal ini ada angkanya. Ya. Nah, nanti determinannya juga ya itu pasti sama. Yang lainnya 0, yang ada angka cuman yang bagian diagonal. Kemudian ada matriks identitas. Nah, ini juga salah satu matriks yang penting ya, matriks identitas ya. Semua elemennya itu ya sama kayak matriks diagonal tadi, tapi diagonalnya semuanya 1, angka yang lainnya 0. Ini matriks identitas. Kenapa disebut identitas? Karena matriks apapun ya, matriks A kalau kita kalikan dengan matriks identitas itu akan menjadi matriks A itu sendiri, tetap nggak akan berubah. Kemudian ada matriks segitiga atas ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, di atasnya diagonal, diagonal ke atas itu ada angkanya. Sedangkan yang di bawahnya diagonal itu 0. Nah, di sini 0 ya. Ini ada 0, 0, 0. Ini matriks segitiga atas. Kebalikannya ada juga matriks segitiga bawah ya. Jadi di atasnya diagonal, yang bawahnya yang ada angka ya, di atasnya diagonal itu 0. Ini matriks segitiga bawah. Dan ada matriks pita ya, punya semua elemen sama dengan 0 kecuali ya, pita pusatnya gitu ya. Misal pusatnya ada di sini ya. Jadi dia sama kayak diagonal, kayak simetri juga, ini sebenarnya simetris ya. Kayak matriks simetris tadi, sini juga sama, ini sama dengan yang ini, ya, ini sama dengan yang ini, di sini.
Nah, selain yang itu, selain apa namanya pusat pitanya itu nol. Ini jarang jarang digunain. Nah, sekarang ini bagian yang cukup vital dalam nanti kita transformasi atau mengubah ya. Kata-kata transformasi itu agak salah gitu kalau misalnya mau dibilang gitu. Ketika kita mau mengubah suatu matriks A, ya. Nah, ini ada operasi baris elementer namanya. Di mana operasi ini ya, ini adalah ada satu, dua, dan tiga operasi yang penting yang bisa digunakan ya. Cuma operasi ini yang bisa digunakan untuk mengubah suatu matriks A ya. Suatu matriks kita mau ubah ya. Nilai-nilainya itu kita mau ubah dengan menggunakan operasi ini. Nah, misal nih, ada matriks A, saya mau ubah menjadi matriks segitiga atas. Misalnya, ya matriks A ini anggap aja matriks bujur sangkar. Ya, anggap 3 kali 3 misalnya. Nah, ketika saya mau ubah dia jadi matriks segitiga atas, ya nggak sembarangan saya bisa ubah gitu. Karena matriks segitiga, matriks A ini anggap aja nilainya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misalnya kayak gini. Ini 3 kali 3 ya. Ini mau saya ubah jadi suatu matriks segitiga atas. Anda udah lihat tadi matriks segitiga atas tadi kan bentuknya berarti ini ada, anggaplah ini ada A, B, C, sininya 0, D, E, ininya 0, 0, ini F. Ya, segitiga atas berarti yang bagian atas yang ada angkanya, di bawahnya diagonal, yaitu di sini. Nah, ketika ada matriks A ini yang 3 kali 3 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini, saya mau menjadikan matriks A, B, C, 0, D, E, 0, 0, F. Ya. Nah, 3 operasi inilah yang bisa saya gunakan gitu untuk mengubah matriks A ini tadi. Ya. Jadi matriks, apa nih, anggap aja A aksen lah, anggap misalnya. Ya. Nah, mengubah nilai 4 jadi 0, ya, yang berubah kan anggap aja lah ya, yang berubah signifikan ini kan 4 jadi 0 gitu, 7, 8 ini jadi 0 sama 0. Nah, itu nggak sembarangan gitu. Nggak bisa langsung, ya udah Pak, 4-nya kurangi aja dengan 4 gitu, jadi 0 gitu. 7 kurangin dengan 7 jadi 0 gitu, nggak bisa. Ya, ingat bahwasannya ini sebenarnya matriks A ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi gitu. Ya, operasi yang apa namanya baris yang pertama itu adalah persamaan 1, baris yang kedua itu adalah persamaan 2, dan baris 3 itu adalah sejatinya adalah persamaan 3. Nah, oleh karena itu ya, antara persamaan 1 dan 2, 1 dan 3, persamaan 2 dan 3 itu saling terhubung karena mereka sama-sama punya nilai X1, X2, dan X3 yang sejatinya sama, tinggal variabelnya yang beda gitu. Ya. Oleh karena itulah juga ya, inilah yang menjadikan ya suatu matriks itu nggak bisa seenaknya kita ubah begitu saja menjadi suatu matriks yang lain. Harus ada aturan juga dan juga tata caranya gitu, langkah-langkahnya. Nah, yang pertama Anda harus paham dulu, harus kenal dulu ya, harus mengerti dulu masalah operasi baris elementer karena operasi baris elementer 1, 2, 3 ini inilah yang bisa kita gunakan untuk mengubah matriks. Misal yang 3 kali 3 ini matriks A ini menjadi matriks segitiga atas ini. Apa aja yang bisa kita gunakan ya? Yang pertama itu tukar baris. Ya, yang pertama ini tukar baris. Tukar baris ini contohnya yang di sini. Ini yang pertama ya. Saya punya matriks A 215 413 136. Saya mau tukar baris, baris 1 tukar sama baris 3 ya. Artinya ini baris 1, baris 2, baris 3. Ya udah tinggal tukar aja. 215 ini pindah ke bawah ya, jadi di sini dia sekarang.
baris ketiga yang kena juga kan. 136 ini yang bawah. 136 itu pindah tukeran tempatnya dengan matriks dengan baris yang pertama. Sorry. Saya nggak bisa ini. Sorry. Nggak ngeheng nih. Nah, bisa. Ya, 215-nya ke bawah. Ya, yang tadinya dia ini adalah baris pertama. Dan juga 136-nya tadinya dia di bawah tadi ya, baris yang ketiga tadinya pindah ke atas, sedangkan baris 2 tetap. Baris 2 tetap karena apa? Karena dia tidak terkena operasi. Karena operasi yang berlaku di sini hanya baris 1 tukar dengan baris 3. Kenapa pertukaran ini diperbolehkan? Ya karena persamaan 1, 2, 3 mau Anda bolak-balik seperti apapun ya sama aja. Nggak akan ada pengaruhnya. Pengaruhnya itu nanti ada ketika Anda ketika Anda mengubah matriks A ini menjadi matriks segitiga atas, ya. Nah, ini ada step-stepnya. Misalnya pertama kali Anda harus lakukan apa, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di langkah-langkah ini biasanya terdapat operasi ini, entah operasi 1, 2 ataupun 3, ya. Secara default atau secara uh, umumnya operasi 3 ini yang akan banyak kita gunakan. Nah, ketika dia udah terkena operasi, salah satu operasi, ya, penukaran dua baris ini kalau bisa jangan sampai terjadi gitu, karena akan mempengaruhi hasil nanti. Nah, jadi penukaran baris ini, kalau saya boleh bicara ya, atau saya boleh berpendapat gitu, pendapat saya penukaran baris ini paling bagus dilakukan pada saat pertama kali, sebelum ada operasi. Ya, sebelum ada Anda menggunakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengubah suatu matriks. Karena ketika Anda ubah pertama kali, tukar-tukar semua barisnya juga silakan, itu tidak akan mempengaruhi apapun gitu. Nah, tapi ketika sudah terkena operasi, langkah yang pertama ini atau operasi yang pertama ini, penukaran baris, nah ini prioritasnya paling rendah gitu. Kalau bisa dihindarin. Ya. Oke. Saya lanjutin dulu ya, mungkin masih banyak yang bingung, tapi saya lanjutin dulu. Nanti akan saya ulangin terus kok, operasi-operasi. Ya. Oke, yang kedua itu ada namanya, operasi yang kedua itu adalah perkalian suatu baris dengan konstanta bukan nol. Ya, ingat ya, nggak boleh dikalikan dengan nol. Jadi suatu baris ya, terserah baris 1, 2, 3, itu tergantung keperluan nanti, tergantung kebutuhan. Itu bisa kita kalikan dengan konstanta tertentu. Terserah angkanya berapapun itu ya. Apabila dibutuhkan tapi ya. Angkanya itu tuh bebas berapa, tapi ya harus ada maknanya atau harus ada tujuannya. Kenapa harus dikalikan sekian? Kenapa harus dikalikan 2? Kenapa harus dikalikan setengah? Misalnya kayak gitu. Ya. Nah ini contohnya ya. Baris kedua ya, ini yang tengah ini operasinya ya. Baris kedua itu dikalikan dengan 1/4. Nah, jadi ketika Anda dapetin operasi seperti ini, artinya baris yang pertama itu tetap, baris yang ketiga itu tetap, cuma baris 2 yang berubah atau terkena operasi. Kenapa cuma baris kedua yang kita kena operasi? Ya karena kita ada kebutuhan kita untuk mengubah baris kedua ini menjadi suatu nilai tertentu. Jadi nggak sembarangan mengubahnya itu. Nah, sekarang kenapa dikalikan dengan 1/4? Nah, itu kebutuhan nanti. Kita butuhnya apa gitu. Ya, 1/4 ini harus ada alasan kenapa kita kalikan dengan 1/4. Nah, tapi karena ini hanya contoh ya, jadi saya teruskan saja. Jadi baris kedua itu akan terkena operasi ya dengan
ini ya, operasi yang ini ya, dengan apa namanya, ketentuannya yang ini atau kebutuhan kita ini, ya. Baris kedua saja yang kena operasi, baris dua dikalikan seperempat, atau baris kedua menjadi seperempat kali baris kedua. Artinya baris satu tetap, baris tiga tetap. Nah, baris kedua ini yang tadinya 4, 1, dan 3, ya, ini nilainya sama nih, sini semua ya, nilai A-nya. Ini harus kita kalikan dengan 1/4, semuanya ya. 4 kali seperempat ya jadi 1, 1 kali seperempat jadi seperempat, 3 kali seperempat jadi 3/4. Makanya hasilnya dapatlah di sini nih. 1/4 dan 3/4. Nah, seperempatnya Pak dapat dari mana gitu. Misalnya ada yang nanya lagi gitu ya. Oh, ini tergantung kebutuhan. Kenapa gitu ya. Nantilah. Itu nanti ini baru contoh. Ini bukan something yang punya alasan kuat gitu ya. Seperempat ini nggak ada alasan yang kuat di sini. Tapi nanti pada saat Anda dicontohkan nanti mudah-mudahan bisa kebayang. Yang penting Anda ingat dulu. 3 operasi ini yang Anda harus ingat terus. Nah, satu hal lagi ya. Berhubung ini sudah ada 1/4 dan 3/4 ya. Nah, di sini ya, saya ingatkan kepada Anda, walaupun Anda bisa sebenarnya mengubah nilai ini menjadi sebenarnya jadi 1 ya, seperempat itu jadi 0,25 ya, 3/4 itu jadi 0,75. Tapi saran saya ketika Anda mengubah atau bermain dengan matriks ini gitu ya, berhadapan dengan matriks, tetaplah buat dalam bentuk eh, apa ya, pecahan lah ya, per ya, per gitulah. Istilahnya apa sih, pecahan atau apa ya? Ya emang pecahan, tapi namanya apa ya? Lupa saya. Jadi nggak usah dibentuk dalam bentuk desimal gitu. Nggak usah bentuk dalam koma. Kenapa? Ini nanti pertama untuk mempermudah Anda gitu ya. Kalau 3/4, seperempat mungkin nggak terlalu susah. Ketika nanti Anda berhadapan misalnya 5/11 gitu. Nah ini repot gitu, 5/11 misalnya. Mau berapa banyak gitu ya komanya gitu. Dan pasti itu akan menimbulkan galat nantinya ya. Ada angka yang nggak kemasuk. Kalau 5/11 ini nih ya bulat aja gitu, 5/11 pecahan bulat gitu ya. Jika Anda ubah ini jadi bentuk desimal gitu ya, nah komanya itu pasti ujungnya Anda nggak bisa tulis. Jadi tetap di sini. Yang kedua nanti ketika ada operasi yang lain, Anda akan jauh lebih mudah untuk misal ada operasi perkalian atau pengurangan gitu nanti ya. Misalnya 5/11 ini harus Anda kurangkan dengan 3/8 misalnya. Nah, ketika ini pakai 3/8 ya sudah, nanti pecahannya aja yang akan menjadi besar ya. Penyebut apa bilang kalau lupa saya. Ini mungkin jadi 88 gitu kan. Tapi kalau dalam bentuk desimal ya, nah Anda susah lagi. Jauh lebih susah lagi. Jauh lebih bukan susah, tapi jauh lebih repot dalam menguranginya gitu. Angkanya jadi banyak gitu yang harus Anda kurangin. Oke, bentar ya. Oke, lanjut. Oke, saya lanjutin ya. Yang ketiga, nah yang ketiga ini yang paling banyak kita akan gunakan. Suatu baris ditambah atau dikurangkan dengan kelipatan baris yang lainnya. Nah ini kadang agak sulit dimengerti oleh mahasiswa ya. Karena kenapa harus kayak gitu? Nah itu yang ini yang harus saya jelaskan agak panjang sebenarnya. Misal nih ya, saya mau ubah, nah ini juga salah satu hal yang penting gitu ya. Karena disinilah yang ini yang nomor 2, nomor 3 ya. Karena disinilah yang nomor 3 inilah ya, yang biasanya digunakan untuk mengubah ya. Misal ini 4 ini ya, 4 yang atas ini nih, yang contoh saya yang atas ini.
4 ini mau jadikan 0 gitu. Nah, inilah yang ubahnya. Operasi yang nomor 3 inilah yang biasanya mengubah ini ya, secara singkatnya ya, secara singkatnya. Operasi nomor 3 ini gunanya untuk mengubah suatu nilai A itu jadi 0. Misal pada saat nanti Anda eh, operasi atau menggunakan metode Gauss, ya. Misal angka 4 ini tadi mau ubah jadi 0 nih, ya. Angka 4 mau ubah jadi 0. Jadi intinya kayak gini, secara gampang ya, nomor 3, operasi nomor 3 ini untuk mengubah suatu nilai menjadi 0. Biasanya itu gunanya kayak gitu. Kalau nomor 2 ini untuk mengubah suatu nilai menjadi 1, nilainya 1. Biasanya akan kita gunakan pada saat nomor 2 ini ya, yang nomor 2 pada saat kita mau membentuk suatu matriks identitas. Biasanya pakai nomor 2 ini, suatu angka menjadi 1. Nah, yang pertama ini tadi penukaran baris, ini kalau udah mentok. Mentok atau suatu operasi dalam suatu matriks itu berhenti gitu, nggak bisa diteruskan. Kenapa pada saat kita satu langkah ya, di suatu langkah dalam mengubah matriks itu tiba-tiba mentok gitu, tiba-tiba nggak bisa dioperasikan kembali. Nah, itu ada momennya kayak gitu. Nah, pada saat momen itu baru kita pakailah yang nomor 1 ini. Ya, jadi secara skala prioritas sebenarnya dari bawah ke atas. Operasi nomor 3 ini yang harus kita gunakan ya, karena mostly kita akan mengubah suatu nilai menjadi 0, mostly kayak gitu. Kemudian baru prioritas selanjutnya itu suatu angka mau kita jadikan 1 gitu ya. Dan yang terakhir nomor 1 ini ketika udah langkahnya berhenti gitu, nggak bisa dilanjutkan, baru pakai nomor 1 ini. Nah, jadi mostly nanti Anda akan banyak menggunakan nomor 3 ini. Nomor 2 ini sesekali pada saat matriks identitas biasanya mau ubah jadi matriks identitas. Nah, nomor 1 ini rarely gitu, jarang, jarang akan Anda gunakan. Oke, nomor 3 ya, saya belum jelasin ya. Nah, jadi misal nih, Anda di sini diberikan operasi baris 3 ya, dikurang dengan setengah baris 1. Nah, pertama Anda harus pahami dulu kenapa harus dikurangi setengah dari baris 1. Nah, di sini Anda harus lihat angkanya 1 ini. Angka 1 ini. Ya. Angka 1 ini ya kita langsung lihat jawabannya ya. Kita compare aja dulu langsung ya. Angka 1 ini akan berubah jadi 0. Nah, jadi tujuannya itu ternyata. Kenapa dia harus dikurangi dengan setengah dari baris pertama. Ya, baris ketiga ya. Itu harus dikurangi setengah dari baris pertama. Jadi baris 3 yang ini yang saya kuningin dari matriks A itu ya. Harus dikurangi dengan setengah dari baris pertama. Tujuannya untuk mengubah nilai 1 ini menjadi 0. Nah, tujuan utama dari operasi yang ini ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa dia harus dikurangi setengah dari baris pertama? Nah, karena angka 1 ini tadi, ya, angka 1 ini dia letaknya ada di kolom pertama. Ini kolom kedua, ini kolom 3. Ya. Kolom pertama ini, ya, diagonalnya ada di 2 sini. Kalau di kolom 2 diagonalnya ada di 1. Kalau kolom 3 diagonalnya ada di 6. Ya. Nah, diagonal inilah yang menjadi titik ancang gitu ya atau pivot untuk mengubah nilai-nilai yang sesuai kolomnya yang di bawahnya ataupun di atasnya. Nah, ketika kita mau ubah nilai 1 ini menjadi 0 ya, kita harus tahu 1 ini harus dioperasikan dengan baris yang mana sebagai
titik tata ancangnya, titik acuannya. Nah, karena acuan dari kolom pertama ini adalah baris pertama, ya, yang saya kuningin nomor 2 ini. Oleh karena itulah satu ini, ya, satu ini ya, harus ditambah atau harus dikurangkan dengan acuannya kan 2 nih. Berapa kalinya 2 biar jadi 0. Nah, gitu bacanya. Nah, jadi satu ini harus tambah atau kurang dengan berapa kalinya 2 biar jadi 0. Ini saya masih pakai tambah atau kurang ya. Harusnya tambah terus. Sorry, harusnya kurang terus. Harus dikurangin. Nah, jadi kalau kita mau ya berpikir secara sederhana, satu itu berarti harus dikurangkan dengan tengah dari 2 agar jadi 0. Benar nggak? Satu dikurang setengah kali 2 berarti satu kan? Satu kurang satu sama dengan 0. Benar berarti. Nah, satu ini adalah baris ketiga. Berarti dikurangkan dengan setengah ini adalah konstantanya. 2 itu adalah baris satu. Nah, inilah yang jadi rumus untuk ngubah ini tadi. Baris 3 dikurang setengah baris satu. Inilah rumusnya untuk mengubah satu yang di baris 3 ini jadi 0 di sini. Nah, tapi ini baru yang satu yang kita operasikan. Seluruh yang ada di baris ketiga, ya, itu harus dioperasikan semua. Karena perintahnya baris 3 dikurang setengah dari baris pertama. Nah, ketika ini tadi, ini udah dapat ya, saya anggap udah dulu gitu, nanti kita pelajari lebih dalam lagi, ya. Artinya yang 3 ini tadi ya, kita lihat lagi di matriks A tadi ya. Yang satu ini udah nih, yang sini udah. Nah, 3 ini juga harus dioperasikan, gitu loh. Cara operasinya 3 ini kayak gimana? Cara operasinya adalah tetap baris ketiga dikurang setengah baris pertama. Sekarang yang satu kan udah ya, kita lanjut di 3 nih, yang tengah nih. Baris tiganya 3 dikurang setengah dari baris pertama. Baris pertama dari 3 ini bukan 2 lagi gitu. Ya, karena dia pasangannya sesuai dengan kolom dia. Artinya 3 ini pasangannya dengan satu di baris pertama, yang setengah dari satu. Jadi 3 dikurang setengah. Makanya dapatlah 2 1/2. Di sini tadi. Nah, 2 1/2. Nah, lanjut lagi dulu ya. Yang terakhir di kolom yang ketiga, yaitu angka 6 ini. 6 itu kolom ketiganya adalah 6 ya. Ini rumusnya masih sama nih ini semua. Baris ketiganya berarti 6 ini ya, 6 yang di sini yang di matriks A. 6 dikurang setengah. Setengah ini konstanta pasti itu baris pertama. Baris pertama pasangannya 6 ini ya adalah yang di sini. Ya adalah 5. Nah, ya pasangannya ke atas ini 6 dikurang setengah kali 5. Berarti 6 dikurang berapa nih? Kurang 5, 2,5. Berarti dapatnya 3,5. Nah, kayak dapatnya di sini 3,5. Di sini itu per kolom ya. Jadi sorry
kelempar malah saya ya. Koneksinya nggak bagus, ada masalahnya. Oke lah, tadi sampai mana tadi? Suara saya bisa didengar nggak? Bisa, Bisa, Kak. Pak. Tadi Bapak baru Bisa ya, sampai baris 3 lagi. baris tiga ya. Ya udah, nanti kita ulangin lagi. Ini share screen-nya juga masih loading. Anda ada waktu nggak kalau misalnya kuliahnya offline misalnya gitu? Tapi saya harus nyari itu dulu sih, nyari kelas dulu juga. Kelas mana yang bisa dipakai gitu. Karena ini penting gitu loh. Kalau kalau komunikasinya kayak gini dari Zoom misalnya nggak apa namanya nggak lancar ya, nanti Anda bingung juga. Ini ada namanya, saya lanjutin yang ini dulu ya. Nanti saya ulangin lagi ini. Ini ada namanya determinan ya. Ini bisa Anda baca sendiri gitu. Nah ini juga deter di sini kalau matriksnya 3 kali 3 itu ada aturannya ya. Baca aja lah. Ini nggak terlalu penting lah kalau buat saya determinan ini. Paling dia ada pengaruhnya ini nih, pengaruh operasi baris elementer terhadap determinan. Pengaruh dari tukar baris tadi apa, pengaruh dari apa dikalikan dengan konstanta tadi apa gitu ya. Pengaruh dengan dia yang operasi nomor 3 tadi tambah kurang dengan baris lainnya, kelipatan baris lainnya itu apa gitu ya. Nah, ini juga ada pengubahan matriks ya atau kita mau nyari matriks X1, X2 dan X3 dengan aturan Kramer namanya. Nah, ini pakai determinan ya. Nah, karena dia pakai determinan ini C123 ininya di nilai C-nya di sini. Nah, ya kelempar lagi. Nggak tenang nih ngajar kayak gini. Ntar ya. Oke, kita lanjutin ya. Ini cara aturan Kramer tadi ya, nanti bisa Anda baca sendiri lah. Ini nggak terlalu sulit untuk dipahami sendiri. Nah, eliminasi Gauss nih. Sebelum saya masuk ke eliminasi Gauss ya, saya pengen Anda paham dulu gitu loh. Ini mengubah matriks itu seperti apa. Nah, kita punya lah ya matriks ini ya. Saya copy dulu. Nah, ini matriks utama kita. Suara saya jelas nggak ya? Putus-putus nggak ya? Sekarang masih jelas, Iya, Pak. Pak, putus-putus. Masih tersebut sekarang, Pak. Ntar ya saya ganti koneksi dulu ya.
Oke, gimana? Bilancar nggak? Iya Pak, sudah lancar. Nggak lancar lah ya. Ya, bilang ya kalau misalnya suara putus-putus atau gimana gitu nggak apa-apa, diselak saja nggak apa-apa. Kalau nggak saya nggak bisa itu, nggak bisa tahu. Nah, di sini misalnya ya, kita punya matriks A ini. Matriks A ini dengan kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan ini kolom jawabannya, kolom sama dengannya. Ya, jadi ini ada SPL nih persamaan, ini akan berubah jadi bentuknya kayak gini. Ya, 2x1, 3x2, minus 3x3 sama dengan 5. Saya rasa ini Anda udah paham ya, bagaimana mengubah beberapa persamaan jadi bentuk dalam bentuk matriks ya. Oke, saya lanjutin lagi. Kita mau ubah ini jadi matriks segitiga atas. Ingat B, C, 0, D, E, 0, 0, F. Ya, kurang lebih kayak gini. Ya, jadi yang ada angkanya itu yang diagonal dan di atasnya. Di bawahnya diagonal itu 0 semua. Nah, dengan ide seperti ini ya, artinya Anda harus bisa mengubah ya. Nilai 4 ini jadi 0, nilai minus 2 jadi 0, dan nilai 3 jadi 0 juga. Ya. Nah, jadi 4 minus 2 dan 3 ini harus kita ubah menjadi 0. Nah, ingat aturannya adalah aturan nomor 3 tadi. Kalau mau mengubah suatu angka menjadi suatu angka A menjadi 0 itu adalah aturan nomor 3. Yaitu suatu baris ditambah atau dikurangkan dengan kelipatan dari baris lainnya gitu. BI ditambah atau kurang dengan kelipatan K kali dari BJ, anggap aja kayak gitu. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita kerjakan ya, Anda harus paham dulu untuk pembagian berdasarkan kolom dan baris ya. Jadi kalau saya bagi ini adalah kolom 1, ini adalah kolom 2, ini adalah kolom 3 ya. Dan ini kolom jawaban yang 531 ini kolom sama dengannya gitu. Kita abaikan aja. Ya, karena dia nanti ngikut aja. Ya, yang 531 ini yang saya highlight kuning ya. Nah, saya highlight kuning ini dia nanti ngikut aja. Itulah jawabannya nanti. Tapi harus ikut serta juga dalam operasi ya. Nah, kemudian Anda juga harus paham bahwa ini adalah baris 1, baris 2, dan baris 3. Nah, langkah pertama ya, kita mau ubah 4, nilai 4 yang ada di baris 2 ini. Ini mau ubah jadi 0. Nah, caranya seperti apa ya? Caranya Anda harus tahu dulu gitu. Bahwasannya saya punya diagonal itu di 2, 4, dan minus 1. Ya, diagonal dari matriks A ini adalah 2, 4, dan minus 1. Yang saya highlight warna biru. Ya. Ingat bahwa yang saya highlight warna biru ini itu adalah acuannya atau titik ancangnya untuk mengubah nilai-nilai yang ada di kolom mereka, gitu. Yang ada di kolom masing-masing diagonal tadi. Nah, jadi gini, bahasa gampang ya. 2 ini yang saya highlightnya di baris pertama ya, gini. 2 yang saya highlight biru ini yang ada di baris pertama. Baris pertama, kolom pertama ya. 2 ini adalah titik ancang untuk mengubah nilai di bawahnya, 4 dan 2. 4 dan minus 2, sorry. Saya pindah ke kolom 2 sekarang. Di kolom 2 yang jadi diagonalnya itu yang saya highlight ini, yaitu 4. 4 yang saya highlight biru ya. Nah, nilai 4 ini yang saya highlight biru, ini adalah ancangannya atau tata ancangnya untuk mengubah nilai 3 sama 3 yang di bawah. 3 yang di atas sama 3 yang di bawah. Itu nanti akan titik ancangnya, tata ancangnya adalah di 4 ini. Jika mau ubah dia jadi 0. Mengubah 3 yang atas sama 3
yang bawah jadi 0 kalau diperlukan. Ya. Dan yang terakhir, ya, di kolom yang ketiga, kolom 3 yang sini, satu yang saya highlight warna biru, itulah tata ancangnya untuk mengubah nilai -1 yang atas dan -3 yang di tengah itu menjadi nilai yang lain atau nilai 0 biasanya jadi 0. Ya. Nah, di sini Anda harus paham gitu ya, bahwa ada namanya tata ancang gitu atau pivot. Pivot tuh beda sama tata ancang sih. Ya, ada namanya tata ancang atau acuan lah ya, titik acuan yang sering saya bilang acuan, saya bilangnya acuan gitu. Acuan untuk mengubah nilai-nilai yang lain yang ada di kolom tersebut gitu. Jadi saya ulangin. Misalnya saya mau ubah nilai yang ada di kolom 1 gitu ya. Saya mau ubah yang di kolom 1. Kolom 1 yang ini, K1 ini. Ya. Jadi 2, 4 sama -2. Itu kolom 1. Nilai-nilai yang ada di kolom 1. Nah, nilai-nilai yang ada di kolom 1 ini, saya bisa ubah dengan menggunakan tata ancang atau acuannya ada di dua yang paling atas. Karena apa? Dua yang paling atas ini adalah diagonal. Nilai diagonal untuk kolom yang pertama. Saya pindah ke kolom sebelahnya, kolom kedua, nilainya 3, 4, dan 3 gitu. Nah, sekarang tata ancangnya atau acuannya berubah, bukan yang di atas lagi, tapi yang 4 yang saya highlight warna biru. Kenapa begitu? Karena diagonal acuan atau tata ancangnya untuk mengubah nilai-nilai yang lain yang ada di kolom 2, yaitu 3 yang atas sama 3 yang bawah. Nah, sedangkan untuk kolom 3, ya, karena dia diagonalnya ada di paling bawah di minus. Oleh karena itu -1 inilah yang menjadi tata ancang atau acuannya untuk mengubah misalnya nilai -1 dan -3 untuk jadi 0. Nah, sekarang saya mau di kolom pertama dulu nih. Nah, kita kan objektifnya tadi ya, mengubah matriks A ini menjadi matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas ini bentuknya kayak yang ini, matriks yang ini. Nah, berarti pertama kali ya, kalau matriks A ini bentuknya kayak gini, bentar ya, saya hapus saja dulu semua biar. Nah, kalau matriks A ini bentuknya kayak gini, ya kayak yang ini, mau berubah jadi yang kayak yang kanan ini, gitu ya. Nilai pertama yang langsung kelihatan itu adalah yang sebelah sini, 0. Ya, berarti pasangannya ini 4 nih. Nah, 4 ini harus berubah jadi 0 berarti. Kayak sini saya tulis 4 itu harus kita ubah jadi 0. Ya. Kita lihat angka 4 yang saya highlight kuning ini, ya. Di kolom berapa? Dia ada di kolom pertama. Berarti tadi tata ancangnya atau acuannya ada di mana? Untuk kolom pertama ini acuannya ada di sini, diagonalnya acuannya di sini. Ya. Acuannya yang saya highlight warna biru. Artinya 4 ini adalah baris kedua. 2 ini yang jadi acuannya itu ada di baris pertama, ya. Berarti 4 ini harus ditambah atau dikurangkan dengan berapa kalinya. Acuannya mana? Yang highlight biru kan ya. Berarti nilainya 2 biar jadi 0. Harus diapain kira-kira?
Dikali itu 2, harus, Pak. Bu. oke, dikali 2 ya. 4 itu harus dikurangin berarti ya. Dengan 2 kali 2 biar jadi 0. Bener nggak? Iya. Ya, benar ya. 4 itu harus kita kurangkan dengan 2 kali 2 sama dengan 0 gitu. Hanya saya ubah dulu ya. 4 yang di sini adalah yang saya highlight kuning ini sesuai dengan yang highlight kuning di kolom pertama ini ya. 2 yang di sini yang saya highlight biru itu sesuai dengan yang saya highlight biru di matriks tadi. K ini adalah ya konstanta berapa aja. Agar dia nilai yang di sini tadi ya itu jadi 0. Berarti 4 harus kita kurangkan dengan K-nya jadi 2 ya. 2 ini tetap gitu kan. 2 kali 2 sama dengan 0 gitu. 4 kurang 2 kali 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita harus bikin rumusnya gitu. 4 yang pertama di sini nih apa nih? 4 yang ini nih. 4 ini adalah nilai pada baris kedua. Kurang ya udah kurang. 2 santai ya udah tulis lagi. Sedangkan 2 yang di sini yang dalam kurung ini adalah nilai baris pertama. Makanya di sini nanti jadinya rumusannya adalah baris kedua dikurang 2 kali baris pertama. Ya. Berarti untuk yang pertama kali di sini ya. Operasi pertama yang harus kita kerjakan adalah sesuai rumus yang ini. Berarti baris kedua harus kita kurangkan 2 kali baris pertama. Nah, sehingga ya matriksnya akan berubah juga. Baris kedua berarti kan baris pertama nggak kena operasi ya. Kita langsung tulis 2, 3, minus 1, ya hasilnya tadi 5. Baris ketiga juga nggak kena operasi, ya udah langsung tulis saja. Ini jadi minus 2, 3, minus 1, 1. Nah, sekarang yang baris kedua itu yang kena operasi ya. Operasinya itu adalah kita udah dapat kan rumusnya tadi ya. Kan tujuan kita mau ubah 4 jadi 0 gitu. Nah, rumusnya adalah baris kedua dikurang 2 kali baris pertama. Ini rumus ya. Berarti ketika angka 4 ini ya, kan baris kedua nih ya, yang ini saya kotakin merah. Yang pertama itu adalah angka 4. 4 itu adalah baris pertama dikurang 2 kali baris pertama. 4 ini pasangannya sama 2. Dikurang 2 kali 2 sama dengan 0. Ya udah tulis di sini 0. Lanjut. Yang saya highlight warna hijau deh. 4 ini sudah, 4 yang tengah berarti sekarang. 4 yang tengah ini kena operasi juga karena dia sama-sama di baris kedua. Ya. Bedanya ya, saya hapus lagi aja ini. Sekarang yang 4 yang tengah ya, bedanya baris keduanya 4 dikurang 2 kali baris pertama. Nah, baris pertamanya bukan 2 yang ini lagi, bukan. Karena pasangan 4 yang di tengah ini itu adalah yang di atasnya. Baris pertama adalah yang sesama kolom dia gitu ya. Karena sesama kolom dia di baris pertama itu adalah 3, berarti 4 kurang 2 kali 3. Ini berarti hasilnya 4 dikurang 6 sama dengan minus 2. Sudah tulis minus 2 di sini. Lanjut ya. Yang selanjutnya adalah yang saya highlight hijau, minus 3. Baris keduanya adalah minus 3, dikurang 2 kali baris pertama. Baris pertama temennya dari minus 3 ini, itu adalah minus 1. Ya.
Jadi yang sesama kolom, jangan lagi 2, jangan lagi 3, ya. Kurang minus 1. Ya, ini jadinya minus 3 ditambah 2 sama dengan minus 1. Terus sini minus 1. Dan yang terakhir ya nilai yang sama dengannya juga harus kita operasikan juga. Itu 3 yang saya highlight hijau ini. Baris keduanya 3 dikurang 2 kali baris pertama temannya 3 yang hijau ini adalah 5 yang di atasnya. Baris pertama yang di atasnya. Berarti di sini 3 dikurang 10. Minus 7. Udah tulislah sini minus 7. Nah, ini adalah operasi pertama ya. Operasi pertama, langkah pertama yaitu kita mengubah nilai 4 ini menjadi 0 yang di sini. Udah ya. Artinya di sini udah selesai gitu ya. Selanjutnya nilai yang mau kita ubah selanjutnya adalah minus 2. Minus 2 ini harus kita jadikan 0 gitu. Ya. Jadi matriksnya ini berubah ya. Ini udah berubah matriksnya. Matriks yang pertama ini nggak kita pakai lagi. Matriks yang sekarang kita pakai adalah matriks yang ini. Untuk langkah yang selanjutnya. Nah, yang mau kita ubah pertama adalah minus 2. Ya, minus 2 ini harus jadi 0 gitu. Bagaimana caranya minus 2 itu mau kita jadikan 0? Kita lihat minus 2 ini ada di kolom yang mana gitu. Ya, minus 2 ini ada di kolom mana? Oh, dia ada di kolom 1. Kalau dia ada di kolom 1, berarti acuannya masih di 2 ini. Karena nilai diagonal yang ada di kolom pertama itu ada di nilai 2 itu. Nah, oleh karena itu kita harus cari lagi rumusannya. Minus 2 harus ditambah atau dikurangkan dengan berapa kalinya dari baris pertama. Biar jadi 0. Nah, baris pertamanya kan kita udah tahu ya, 2 gitu ya. Nah, berarti ini harus diapain ini? Di minus 2 itu harus ditambah dengan 1 kali 2 biar jadi 0. Benar nggak? Nah, sekarang minus 2 ini apa? Minus 2 ini adalah baris ketiga. Ditambah dengan 1 kali 2 ini. 2 ini adalah kolom pertama ya, atau baris pertama. Sorry. Itu kali baris 1. Satunya bisa kita hilangin. Berarti rumusannya ini. Baris 3 ditambah dengan baris 1. Nah, berarti operasi selanjutnya di sini adalah baris ketiga tambah baris pertama. Saya hapus ya. Nah, satu lagi hal yang harus Anda perhatikan ya pada saat Anda mengubah suatu matriks, itu Anda harus teliti gitu. Kalau misalnya ada satu step salah jumlah, ya, salah jumlah, salah kali kayak gitu kan, itu langkah selanjutnya pasti salah. Nggak mungkin bisa balik lagi. Ya, saya bikin dulu matriksnya. Karena ini yang kena operasi adalah baris 3, ya. Berarti baris pertama tetap 2, 3, minus 1, 5. Baris kedua juga nggak kena operasi, berarti tetap 0, minus 2, minus 1, minus 7. Nah, baris ketiga ini yang kita kena operasi. Rumusnya adalah baris 3 tambah baris 1. Gampang. Yang pertama, yang saya highlight biru. Minus 2 yang saya highlight biru ini, ya, itu adalah baris 3-nya, berarti minus 2. Tambah dengan baris 1-nya, berarti temennya si minus 2 ini di kolom pertama adalah di 2 yang ini. Sesama yang saya highlight warna biru. Tambah 2, sama dengan 0. Tulislah di sini 0. Hasilnya 0. Ya, oke lanjut. Sekarang saya pindah ke kolom kedua, ya, yaitu nilai 3. Baris 3-nya 3. Tulis baris 3-nya 3, ditambah baris pertama. Baris pertama temannya 3, yang di kolom kedua ini adalah 3 yang ini.
Ya. Jadi sama yang saya highlight warna biru. 3 tambah 3 sama dengan 6. Terus sini 6. Lanjut. Saya ke sini minus 1 ya. Arti sini minus 1 ditambah teruslah minus 2 ya. Lanjut. Yang terakhir adalah 1 ya. 1 ditambah dengan 1 ini temannya dengan 5 berarti di sini. Baris pertamanya di 5 ya. 1 tambah 5 sama dengan 6. Sudah, sini tulislah 6. Nah, ini udah langkah kedua gitu ya. Teks yang barunya. Yang terakhir ya, saya mau ubah 6, yang tengah ini mau jadi 0. Nah, ingat ya, ini udah berubah gitu. Karena 6 di sini, ya, 6 yang di sini, yang saya highlight warna biru ini udah di kolom kedua. Ingat, kalau kolom kedua berarti acuannya di mana? Acuannya ada di tengah sini. Pak, kok acuannya ada di tengah situ? Karena untuk kolom kedua itu diagonalnya ada di tengah. Gitu. Yang jadi acuan tuh yang diagonal, diagonal pada kolom tersebut. Ya. Oke, kita lanjutin nih. Ya, berarti 6 ini adalah baris ketiga. Minus 2 ini adalah baris kedua. Berarti baris ketiga itu harus tambah atau kurangkan dengan, nggak usah langsung baris ketiga lah ya. 6 ini ya harus tambah atau kurangkan dengan berapa kalinya minus 2 biar jadi 0. Ya, acuannya kan minus 2 nih sekarang. Arti 6 itu ya harus ditambahkan dengan 3 kalinya minus 2 biar jadi 0. Benar nggak? Benar ya. Kalau dianggap benar ya, 6 ini adalah baris 3. Harus tambah dengan 3 ini konstanta, langsung itu. Minus 2 ini adalah baris 2. Udah, inilah rumusnya. Berarti rumusnya di sini adalah baris 3 ditambah 3 kali baris ke-2. Kita udah dapat rumusnya ya. Kita langsung cari aja satu persatu. Baris 3 ditambah 3 kali baris ke-2. Ya. Nah, berarti ini rumusannya. Saya ituin dulu. Baris ketiga itu yang pertama 0. Ya. 0 ditambah dengan 3 kali baris kedua temannya ini berarti yang di sini. Baris kedua kan? 0 juga. Nah, berarti 0 hasilnya. Ya, kita tulis lagi. Saya lupa nulis matriksnya. Ya, ini 2, 3, minus 1, 5. Ya, nggak berubah ya. Ini baris 2 juga nggak berubah. 0, minus 2, minus 1, minus 7. Nah, yang berubah karena kena operasi nanti adalah baris 3. Ya, yang pertama yang sama-sama hijau ini ya, ini tetap 0 dia. Ya. Selanjutnya saya mau cari yang 6 ya. 6. Tulis baris 3-nya 6 ditambah 3 kali baris 2. Baris kedua temennya 6 ini yang sama kolom ada di minus 2. Iya enggak? Ya, tambah 3 kali minus 3, minus 2 sama dengan 0. 0 ya, benar ya? Ya udah, tulis ini 0 juga. Lanjut. Sekarang lanjut ke sebelah minus 2. Tulis baris ketiganya minus 2 ditambah 3 kali baris kedua. Baris kedua temannya minus 2 ini adalah di minus 1 yang ini. Yang saya hijauin.
Ya, ini berarti 3 kali minus 1. Minus 2 ditambah minus 3, minus 5. Nah, tulislah sini minus 5. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir adalah 6 ini. Baris 3-nya 6 ditambah 3 kali baris kedua. Baris kedua temannya 6 di sini adalah minus 7. Nah, berarti ini 6 ditambah minus 21. Berarti berapa nih? Minus 15. Ya, udah tulis di sini minus 15. Nah, sampai di sini ini udah selesai kita. Ya, sini udah selesai. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan matriks segitiga atas. Inilah yang jadi matriks segitiga atas. Ya, dari nilai awalnya tadi yang ini matriks A yang ini, ya, itu berubah jadi matriks segitiga atas, nilainya seperti ini. Tujuannya apa? Kita mau bikin kayak gini, ya. Tujuannya apa? Sampai kita mau ubah ini jadi segitiga atas nih, buat ini dengan substitusi mundur. Ingat ya, ini matriks ini kalau kita ubah kembali jadi bentuk persamaan, artinya ini adalah 2x1 tambah 3x2 dikurang x3 sama dengan 5. Ya, yang di sini berarti minus 2x2 minus x3 sama dengan minus 7. Dan ini adalah minus 5x3 sama dengan minus 15. Nah, kalau Anda dapat persamaan kayak gini, ya, kan gampang jadinya. Anda tinggal selesaikan dari yang paling bawah. Berarti kan minus 5x3 sama dengan minus 15. X3-nya dapat berapa? Dapatnya 3. Dapat X3-nya 3. Ya, benar ya? Oke. Kemudian lanjut lagi ke atas nih, karena X3-nya udah dapat. Ya. Minus 2x2 minus x3 sama dengan minus 7. X3-nya udah dapat. Minus 2x2 minus 3 sama dengan minus 7. Ya, X2 sama dengan minus 4. Artinya X2 sama dengan 2. Benar ya? X2-nya 2 dapat. Iya. Dan yang terakhir yang paling atas ini. 2x1 ya. Di mana lagi nih? Nulisnya bingung saya. 2x1 tambah 3x2 minus x3 sama dengan 5. 2x1 ditambah 3 kali x2-nya dapat 2 tadi ya. Dikurang x3-nya dapat 3 sama dengan 5. 2x1 ditambah berapa nih? 6. 6 kurang 3, 3. Sama dengan 5 gitu. 2x1 sama dengan ya benar 1, 2 ya. Berarti kan di sini x1 sama dengan 1. Udah dapat. Nah, sehingga ya kalau Anda mau tarik kesimpulan ya dari analogi ini, kenapa kita repot ya mau ngubah segitiga atas ini ya biar kita bisa dapetin nilai X3 dulu, dapat X3 lanjut lagi jadi X2-nya dapat, lanjut lagi X1-nya dapat. Nah, inilah yang disebut dengan metode eliminasi Gauss. Ya. Nah, langkah-langkahnya ada di PPT ya. Tapi Anda harus paham dulu ya. Kenapa dia mau jadi seperti itu? Ya. Ya, langkah-langkahnya ada di sini, ada di PPT ini. Nah, ini ada masalah sebenarnya, eliminasi Gauss ini ada masalah ya. Nah, masalahnya misal di sini. Saya anggap Anda udah paham dulu ya. Nanti minggu depan kita ulangin lagi nggak apa-apa ya. Karena ini perlu berulang-ulang.
Masalahnya adalah di sini. Ya, ketika Anda dapetin matriksnya itu seperti ini. Ya, artinya lanjut lagi kan ini udah jadi nol nih. Lanjut 2 nih mau jadi nol ya. Udah, oke. Dapatlah kayak gini jadinya. Belum ada masalah. Masalahnya muncul pada saat di sini. Anda lihat apa masalahnya? Masalahnya adalah ketika kita mau bikin 4 ini jadi nol. Ini diabaikan dulu lah ini. Ini diabaikan dulu. Ketika kita mau bikin 4 ini jadi nol ya. Sedangkan Anda tahu kalau 4 ini adalah di kolom 2 ya. Kolom 2. Kolom 2 itu ancangannya di mana? Di sini. Ya, tata ancangnya itu ada di sini, yang nol yang ini, yang merah itu. Ya. Artinya apa? Ketika tata ancangnya nol, Anda nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Anda stuck di situ. Karena apa? Karena 4 mau ditambah atau dikurangkan dengan berapa kalinya nol, itu bakal menjadi 4 itu sendiri. Nggak bakal bisa jadi apa-apa nih. Nah, salah satu permasalahan, ini contoh ya, salah satu permasalahan ketika Anda melakukan eliminasi Gauss, yaitu pada saat, contohnya seperti ini, yaitu pada saat tata ancangnya itu nol. Kalau tata ancangnya nol, udah berhenti, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena angka berapapun mau ditambah atau dikurangi dengan berapa kali pun kelipatan nol, dia akan jadi tetap dirinya sendiri. Nah, ini problemnya seperti ini sehingga ingat tadi saya bilang, ya kalau udah mentok boleh pakai cara yang pertama, ya operasi yang pertama, sorry. Kalau udah mentok ya udah ini mentok nih, ini mentok, nggak bisa diapa-apain. Langkah selanjutnya ini nggak bisa diapa-apain, partnya nggak bisa diubah jadi nol. Oleh karena itu, nah ini Anda harus tukar R2 tukar sama R3 atau dari awal Anda tukar, dari awal Anda ulangin lagi, Anda tukar dari awal. Ya. Nah, dari sini nih, dari sini langsung tukar-tukar gitu. Baris 1 jadi baris 2, misalnya baris 2 jadi baris 3, baris 3 jadi baris utama gitu. Nah, ini nggak apa-apa, dari awal pertama kali ditukar nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah dijalankan ya berapa kali kena operasi, ini ada operasi yang di sini udah kena, di sini udah kena, mau ubah 4-nya mau jadi 0 nggak bisa mentok. Ya udah, tukar aja baris 2 tukar baris 3. Nah, di sini di permasalahan sini kebetulan ketika ditukar baris dia langsung jadi matriks segitiga atas. Nah, satu hal lagi yang saya perlu camkan kepada Anda ya, saya perlu ingatkan kepada Anda bahwa ketika Anda pun udah dapat nanti X1 adalah sekian, X2-nya adalah sekian, X3-nya adalah sekian, ya, paling bagus itu ya, paling baik sekali, ya ini ada angkanya X1, X2, X3, Anda masukkan lagi ke masing-masing persamaan awal. Misalnya ya, misal yang tadi yang ini nih tadi nih. Tadi. Nah ini X3-nya 3. Ya, nilai ini masukin lagi ke masing-masing persamaan ini. Masih ingin suara saya bisa didengar? Bisa. Sudah Pak, tadi terputus. Masih putus-putus ya? Duh. Harus ngajar dari mana lagi nih? Kayaknya harus pakai ini deh. Minggu depan harus pakai LAN ini kayaknya. Halo, gimana? Bisa itu masih bisa didengar? Masih, Pak. Bisa. Bisa. Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, saya ulangin lagi ya, ketika Anda udah dapetin hasilnya X1, X2, X3, Anda masukin nih ke sini nih. Benar nggak hasilnya jadi 5, jadi 3, jadi 1? Itu yang paling benar. Ya. Karena apa? Karena saya pernah dapat pengalaman, dapat hasilnya, waktu itu 4 persamaan ya.
Matriksnya 4 kali 4 berarti. Ya, masukin persamaan 1 benar, persamaan 2 benar, persamaan 3 benar, pas di persamaan 4-nya salah. Bisa terjadi. Nah, kalau kayak gitu Anda berarti ada yang salah gitu. Jadi semuanya itu harus benar. Masukin ke persamaan, semua persamaan harus mendapatkan hasil yang benar. Ya. Nah, ini buat hari ini saya rasa sampai di sini aja dulu ya. Nanti masalah-masalah yang ini nanti kalau ngajar matriks ini saya agak kurang ini loh apa namanya? Agak kurang afdol rasanya kalau dari online ini karena banyak kan yang nggak nangkep gitu karena ini kan butuh arahan ya, langkah-langkahnya itu harus ada arahan gitu. Nah, jadi kalau misalnya minggu depan itu kalau misalnya sempat gitu dan memungkinkan gitu ya, kalau bisa offline aja gitu. Jadi khusus buat jelasin masalah matriks ini ya offline gitu. Asal Anda udah dapet nih, oh langkah-langkahnya kayak gini ya udah, selanjutnya online lagi nggak ada masalah. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin nanya Pak, untuk kelas offline-nya itu jam sesuai kelasnya atau gimana? 8:30 lah, sesuai kayak kita apa namanya di online gini. Cuman ya mesti mau ngerti jurusan dulu gitu. Ada nggak gitu kelas yang bisa dipakai. Kalau buat hari Kamis jam 8:30 gitu, kelas mana yang bisa dipakai misalnya. Masih tentatif ya, nanti saya mau tanya ke Salam dulu nanti. Bisa nggak? Ada yang bisa dihitung nggak? Atau ke Bu Suci gitu. Ada yang bisa dipakai nggak nanti buat minggu depan? Minggu depan kita ngulang lagi masalah ini juga nggak masalah. Yang penting Anda paham dulu gitu, gimana cara mengubah matriks. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Masih tentatif ya, nanti minggu-minggu depan kita itu lagi nanti. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau tanyakan? Sepertinya cukup. Sudah ya. Ya udah kalau sudah saya stop share. Ini bahannya ada di e-learning ya. Silakan diambil, silakan dipelajari ulang. Mungkin kalaupun offline minggu depan ya mungkin saya tetap akan ngasih pretest dulu lah, pretest transformasi matriks gitu. Jadi kelihatan mana yang udah paham, mana yang belum paham gitu. Ya. Ya mungkin buat hari ini segitu dulu ya. Silakan diulangin di rumah. Kalau ada kendala bisa langsung ditanyakan minggu depan. Dan minggu depan juga mungkin Anda harus apa ya? Harus jangan bosan aja gitu. Saya ulang-ulangin lagi terus gitu cara mengoperasikan atau mengubah matriks gitu ya. Kalau saja nggak paham gitu ya. Ke Gauss Jordan ke yang lain-lainnya juga tambah bingung nanti. Ya, jadi harus paham dulu gitu langkah-langkah operasi baris elementer yang tadi ya itu harus ingat terus gitu. Apa-apa aja yang harus bisa digunakan, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana langkah-langkahnya. Nah, itu harus 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 hafal di luar kepala kalau bisa. Jadi ketemu matriks mau jadiin apa itu, oh gini 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 langkah-langkahnya Anda udah paham semua. Nggak perlu melihat lagi kemana-mana, Anda udah bisa sendiri gitu. Saya ngarepin kayak gitu. Ya, tapi ya ini buat permulaan aja dalam eliminasi atau dalam mengubah matriks ya. Di minggu depan kita dalamin lagi lah dengan contoh-contoh soal yang lain ya. Oke baiklah buat kalau gitu buat hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini ya.
Minggu depan nanti dikabarin lagi aja atau ingetin saya dari hari Selasa misalnya, biar saya bisa lupa bisa nanyain ulang gitu ya ke jurusan, bisa nggak kita offline gitu, untuk minggu depan ya. Sekian dulu ya, wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, Pak. terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.